cintai dan Ibu banggakan? Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan nikmatnya, sehingga pada hari ini Sabtu tanggal 22 Januari 2022 kita bisa melaksanakan acara yang seharusnya rutin dan formal yang kita adakan sebagai rangkaian dari pemilihan ketua OSIS, yaitu LDKS yang baru kita bisa laksanakan hari ini. Shalawat dan salam selalu kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari kegelapan ke alam yang terang benderang. Oke, Bapak, sebelumnya saya dan Bu Wita terutama selaku pembina OSIS mohon maaf bahwa mungkin ini sebetulnya LDKS-nya agak terlambat, Pak. Ya mohon maaf, mungkin berbagai alasan bisa dicari, tapi memang ini sebuah pelajaran yang harus diambil bahwa mungkin ke depan kita akan bergerak lebih cepat. Untuk mengefekkan waktu, saya akan langsung saja membacakan susunan acara. Yang pertama, apel dan gerak pagi tadi kita sudah laksanakan. Seadanya karena memang tadi hujan, Pak, jadi kita seadanya di belakang. Kemudian acara kedua istirahat, tadi anak-anak juga sudah istirahat. Kemudian pembukaan oleh Bapak Kepala Sekolah. Berikutnya materi pertama yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Nini, yaitu tentang bela negara atau cinta tanah air. Berikutnya istirahat sambil pembagian snack, barangkali anak-anak yang belum sempat sarapan. Kemudian kita masuk materi kedua, yaitu tentang leadership atau kepemimpinan yang akan dibawakan oleh Bapak Wasis Roso. Beliau tadi sudah menyampaikan bahwa sudah di jalan, mungkin karena hujan ada terkendala. Kemudian acara berikutnya, materi ketiga, komunikasi yang efektif yang akan disampaikan oleh Ibu Yusna Amita. Kemudian terakhir acara doa dan penutup. Demikian acara-acara yang akan kita laksanakan hari ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita hari ini. Allah cerahkan cuaca sehingga kita tidak terkendala pada saat melaksanakan acara dan tidak terkendala pada saat pulang. Kita mulai saja acara ini dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan saya serahkan kesempatan pertama kali Pak Bapak sebagai pembukaan sekaligus memberikan arahan. Terima kasih. Buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Dan insya Allah ainul yakin bahwa besok dan seterusnya kita sehat walafiat. Amin. Amin. Yang terhormat para wakil di SMP Negeri 137, Bu Nini, Bu Yusna. Yang terhormat staf SMP Negeri 137, staf kesiswaan Pawawan. Yang terhormat pembina OSIS beserta stafnya, Bu Nazira dan Bu Asmita. Yang saya hormati juga karyawan tata usaha di SMP Negeri 137, yaitu Pak Adi dan Pak Agan. Dan yang Pak Said dicintai dan Pak dibanggakan, anak-anakku pengurus OSIS SMP Negeri 137. 137, yes. Alhamdulillah masih ingat. Anak-anakku semua adalah pengurus OSIS ya, Bu Nazira. Yakin serta yakin dan yakin bahwa kalian adalah pemimpin di masa yang akan datang. Yakin gak? Yakin. Harus yakin ya.
bahwa kalian adalah pemimpin di masa yang akan datang. Bisa jadi kalian pengganti Pak Sayuti, ya, jadi kepala sekolah. Bisa jadi kalian nanti pengganti Bapak Ibu Lurah. Bisa jadi kalian pengganti Pak Camat, ya. Bisa jadi kalian jadi apa? Bupati. Bisa jadi kalian adalah gubernur. Bisa jadi kalian adalah presiden. Bisa jadi juga di antara kalian jadi apa? Wah, yang terkenal di dunia, yaitu misalkan sebagai pemimpin PBB, ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya, yakin bahwa kalian adalah pemimpin, ya. Karena Allah Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan kalian sudah sudah tertera di sana itu tulisannya bahwa kalian adalah pemimpin. Maka kalian mulai sekarang adalah belajar dengan baik, ya, belajar dengan baik. Pelajari, bukan hanya ilmu pengetahuan dunia, tapi juga pelajari tentang ilmu agamanya. Pelajari oleh kalian semuanya, termasuk juga apa yang harus pelajari tentang manusia. Tentang manusia harus dipelajari anak-anakku. Kita manusia bukan? Ya, pelajari dari ujung rambut sampai ujung kaki, pelajari. Ya, pelajari. Bisa jadi kalian nanti dengan belajar tentang manusia, kalian semuanya anak-anakku bisa pandai tentang manusia. Manusia itu siapa? Ya, nggak tahu belum tentang manusia? Tahu, tapi tidak begitu banyak tahu. Dengan mempelajari manusia, kita insya Allah anak-anakku itu nanti kenal tentang manusia. Manusia terdiri daripada lahir dan batin. Lahir di mana? Ini yang kelihatan. Tampak kelihatan. Cantik. Ganteng. Kurang ganteng. Kurang cantik. Tapi tetap semuanya cantik dan ganteng. Manusia diturunkan ke bumi ini, kita lahir ke dunia. Allah Tuhan yang Maha Kuasa telah ciptakan bahwa kita adalah sempurna. Kenapa kita jadi jelek? Ya, kenapa nggak jadi cantik? Kenapa nggak jadi ganteng? Karena kita sendiri tidak merawatnya. Tuh, termasuk Pak Sayuti, kenapa jelek? Ya, karena waktu kecil kurang perawatan. Gitu. Ya, begitu anak-anakku. Jadi mulai sekarang kalian ini, mumpung masih muda, rawat diri kalian sendiri. Rawat apanya? Rawat lahirnya, rawat batinnya, ya, rawat batinnya, rawat lahirnya gimana rawat? Upayakan kita sehat, ya, sehat. Pokoknya mesti kudu wajib baru sehat. Jaga bagaimana jaga kesehatannya, jaga kesehatan kita anak-anakku dengan suplemen vitamin, ya. Kali-kali timbang berat badannya. Oh, saya kecil banget, ya. Berarti asupan makannya harus banyak. Oh, saya kegede banget. Berat badan saya kegede banget. Ya, misalkan turunkan lagi, ya. Jangan terlalu rakus makannya. Begitu kan? Kita terus pelajari tentang manusia, tentang diri kita. Jadi, kalau kita mempelajari tentang manusia, pelajari tentang kita. Gitu. Baik lahir maupun batinnya. Ya, bahwa saya bilang tadi, ya, itu baru badan, muka, kenapa bisa jerawatan? Ya, pelajari jerawat itu apa? Ya, apakah kotor muka kita? Ya, bersihkan. Sabun apa yang cocok? Pelajari lagi sabun yang cocok. Ya, pelajari. Tapi yang pasti jangan sampai sabun kalian berbuka. Ya kan?
Sudah dipelajari kan, masuk sunlight baru buka. Posisi ini jangan betapa-betapa beri bersih pakai sunlight ini kan. Gimana kalau muka kita bersih kan tuh? Jangan bisa hitam nanti. Oke ya, anak-anak semuanya pelajari apa lainnya. Sekarang pelajari bagiannya. Bagi kalian sebagai para pemimpin nanti, sebagai para pemimpin pelajari tentang batin manusia. Bagaimana perasaan manusia? Ya, pelajari tentang perasaan manusia. Pelajari tentang bagaimana manusia bisa happy, bagaimana manusia bisa sedih, bagaimana manusia bisa nangis. Ya. Tuh. Terus pelajari. Jangan juga kalau kita jadi pemimpin baperan. Iya. Nah, kalau baperan ya bawa perasaan, iya. Baru dikatakan itu jelek, misalnya ya, udah langsung perasaan, iya, wah menghina banget tuh orang, iya, enggak usah begitu. Nah, udah ada juga yang orang protes sama kita, ya, misalkan kita begini, ya, diprotes sama bawahannya, baperan, itu aja protes, baperan, ya, bukan begitu. Kalau ada yang protes, berarti pelajari tentang prosesnya. Iya, sebagai seorang pemimpin dia harus kuat. Kuat apa? Kuat tenaganya, kuat juga mentalnya. Ya, terutama ini. Begitu pimpin ya. Kan punya anak buah, kuat, ya. Anak buah ngapain? Kuat. Begitu tinggal baru tinggal pacar udah sedih, nangis bunuh diri. Ada pemimpin begitu kan? Ya, jangan seperti itu. Kita harus berbeda. Kita semua adalah pemimpin, begitu kan? Dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Akan ditanya kita nih, kita semua adalah pemimpin. Allah ciptakan kita, Tuhan ciptakan kita, rakyat ke dunia itu apa? Sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah itu apa? Pemimpin. Ya. Dulu sebelum alam ini dihuni oleh manusia, siapa yang memimpin? Para binatang. Ternyata para binatang nggak bisa memimpin. Ya, sesama binatang aja masalah makan. Kalau Allah ciptakan manusia, ya, untuk apa? Jadi khalifah di muka bumi. Makanya dari surga terus, Nabi Adam dari surga terus sama Siti Hawa. Karena memang Allah ciptakan manusia sebagai untuk jadi khalifah di muka bumi. Iya, nggak di surga terus, di bumi. Itu pelajari juga tentang agama. Iya, pas itu pas itu terlalu banyak ngomong ya. Udah 5 jam ngomong. Oke, semuanya kita adalah seorang pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Artinya tanggung jawab. Ya, pas ini. Saya pimpin sekolah ini, ya nanti sama Allah ditanya tentang apa yang Pak Saidi pimpin. Pak Saidi pimpin galak, ditanya kenapa galak? Gitu. Ditanya, Allah apa namanya? Ini orang galak masuk surga. Misalkan ya, galak masuk surga. Ada yang orang galak masuk surga? Wah, gak ada orang galak masuk surga. Nah, ya jangan galak-galak. Perasaan manusia itu sensitif, ya. Jangan galak-galak. Kalian nanti jadi pemimpin, jangan galak. Tebar senyum, ya. Sama bawahan senyum, sama teman senyum, ya. Enggak, ketemu tiang listrik senyum. Iya lah, saya pernah ketemu tiang listrik senyum. Iya. Kenapa? Tuh ada bacaannya tiang listrik. Lucu, ya. Ya, oke. Jadi ada makalah. Kalau nanti jadi pemimpin, ya. Rangkul, berikan dia keimanan.
Kita pemimpin, anak buah kita berikan kenyamanan. Ya. Dan sebagai seorang pemimpin nanti, saya pesan, kalau nanti kalau jadi pemimpin, ya harus melindungi bawahannya, bukan hinjak bawahannya. Misalnya, ya, kalau misalkan jadi pemimpin, harus melindungi bawahan, bukan hinjak bawahan. Ya, bukan mengorbankan bawahan. Bila perlu sebagai pemimpin berkorban untuk bawahan. Ya, lebih penting bawahan daripada atasan. Coba laki-laki, ya enggak? Nggak pakai bawahan, pakai atasan doang. Gimana? Ya. Oke, kalian juga sama Pak Sayuti jangan sukan-sukan. Pak Sayuti udah jinak. Ya, terima kasih kepada kalian semuanya yang mau mengikuti kegiatan LDKS. Karena kalian adalah calon pemimpin dan tolong nanti materi yang akan diberikan oleh Bu Yusna tentang bela negara, ya, harus bagaimana membela negara. Nanti Bu Yusna Bu Lilik yang membela negara. Nah, nanti harus camkan bagaimana cara membela negara. Ya, sekarang nanti Pak Wasis membawakan tentang manajemen, ya, kepemimpinan. Bagaimana mengelola sebagai orang pemimpin mengelola bawahan. Ya, perhatikan bawahan itu. Perhatikan apanya? Perhatikan lahirnya, perhatikan batinnya, perhatikan kesejahteraannya bawahan. Terus kemudian nanti Bu Yusna akan membawakan efektivitas dalam komunikasi. Anak-anak sebutnya kalau ini ya, pas saya pesan, ilmu komunikasi itu paling penting loh. Komunikasi itu bukan hanya ngomong, ya, komunikasi bukan ngomong, tapi kita bisa lihat gerak-gerik tubuh manusia itu komunikasi. Ya, contoh, gerak-gerik manusia lagi joget, gitu. Mengkomunikasikan bahwa dia sedang apa? Bahagia, senang. Iya, bisa pelajari nanti sama kalian. Manusia lagi ngapain? Lagi termenung. Nah, bisa pelajari. Bahkan kalau orang jeli, ya, tentang tingkah laku manusia itu mengkomunikasikan bahwa orang itu sedang begini gitu. Ya, tuh kita harus pandai baca tentang komunikasi. Komunikasi itu bukan hanya ngomong, tapi bisa kita baca orang-orang tuh, ya, wah, oh ini rambutnya begini, berarti sedang apa ya? Ya. Oh, nggak nyisir tadi, kan gitu. Ya, bisa komunikasikan gitu, bisa melihat. Itu ilmu komunikasi. Contoh lagi misalkan orang di jalan, dia berdiri sendirian. Berdiri di mana? Di halte. Oh, berarti sedang nunggu bis, kan gitu. Iya. Terus ada lagi orang berpakaiannya begini. Pekerjaan apa ya? Nah, kan komunikasi kan? Tuh, pelajari. Ya. Nah, ya, oke. Terima kasih sekali lagi. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, bahagia selalu, ya, banyak rezekinya, kemudian mendapatkan segala kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Ingat pesan Pak Said tadi ya, sebagai seorang pemimpin. Mohon maaf, jadi setengah jam Pak Said ngomong. Terima kasih pada semuanya, panitia dan semua yang akan memberikan materi. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahalanya yang luar biasa. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Dengan ini LDKS latihan kepemimpinan dasar kepemimpinan, ya. Karena pasti lupa ya. Itu dia lupa, udah prelo. LDKS latihan dasar kepemimpinan sekolah. Ya. Dengan ini di tahun 2022 bahasa yang dinyatakan mulai dibuka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak, anak-anakku, kalian sudah mendengarkan tadi arahan sekaligus ilmu dari Bapak. Yang Ibu bisa tangkap adalah yang utama adalah bahwa ada sebuah harapan dan keniscayaan bahwa kalian yang ada di sini insya Allah suatu saat jadi pemimpin ya Pak ya. Dan ketika kita menjadi pemimpin, kita harus belajar. Sebelum jadi pemimpin pun harus belajar. Dan seperti yang Bapak bilang tadi, yang harus paling penting dipelajari adalah tentang manusia. Karena memang kalau kita lihat bahwa pemimpin-pemimpin yang ada sekarang itu selalu bukan yang hanya pintar secara akademis, tapi lebih banyak pada yang pintar memahami manusia. Gitu. Ketika kita memahami manusia, maka biasanya orangnya lebih luas, ya, lebih bisa beradaptasi dimanapun berada. Ibarat kata pepatah, di mana bumi bijak, di situ langit dijunjung. Jadi dimanapun berada tidak masalah, karena memang punya kemampuan beradaptasi yang bagus, dan itu harus dipelajari ya Pak ya. Tidak bisa didapat simsalabim datang sendiri. Terima kasih banyak Bapak. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat bagi anak-anak dan bisa mereka gunakan untuk memajukan OSIS sekaligus memajukan sekolah kita. Mohon doa ya Pak. Terima kasih sekali lagi. Berikutnya anak-anakku, tolong kalian siapkan alat tulis ya, karena kita akan mulai masuk materi baru. Yang pertama yang akan disampaikan oleh Bu Nini dengan judul Bela Negara atau Cinta Tanah Air ya Bu Nini ya. Oke, kepada Bu Nini waktu dan tempat dipersilakan. Sebelumnya Pak saya izin ya, keluar ya. Terima kasih ya. Terima kasih banyak Pak. Semangat ya. Ya, sehat-sehat ya Pak. Agen. Oh, ya Pak. Ini mau ditemenin? Iya. Dari sini aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Saidi, Kepala SMP 137 Jakarta. Yang saya hormati Ibu Yusna dan Pak Wasis. Sebenarnya Pak Wasis sudah datang nih, masih ngumpet. Kemudian Bapak Ibu Guru Karyawan beserta staf, juga anak-anak Sagaje yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. 1, 3, 7, yes. Enggak semangat. 1, 3, 7, yes. Untuk Ibu ulang ya, harus semangat. Untuk anak-anak Sagaje yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. 1, 3, 7, yes. Begitu sayang. Sebagai manusia kita tuh harus semangat dan semangat. Karena dengan adanya semangat kita akan mencapai apa yang kita inginkan hari ini, gitu ya. Oke. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmatnya. Hari ini kita dapat bersama-sama di sini untuk ABKS OSIS. Dan alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum Ibu sampai ke materi, Ibu ucapkan selamat atas terpilihnya kalian sebagai anggota OSIS. Gitu ya. Kemarin Ibu melihat sih ada apa namanya dia? Ada promosi ya, ada kampanye, istilahnya itu kampanye gitu ya. Ibu lihat kalian tuh baru SMP, umurnya baru 13 atau 14 nih, 13. Berarti kalian sudah hebat. OSIS ini adalah orang-orang pilihan sekolah. OSIS ini adalah kepanjangan tangan sekolah. OSIS
OSIS ini adalah orang-orang yang jadi teladan teman-temannya saat sekolah, khususnya di Sagaju. Gitu ya Nana. Jadi mau gak mau, nama Sagaju sudah ada di pundak kalian. Dimanapun berada, nama SMP 137 itu kamu sandang di sini dan wajib dijunjung tinggi. Gitu. Kenapa? Karena adalah kalian orang-orang pilihan. Tidak semua anak mempunyai kesempatan untuk menjadi anggota OSIS. Seperti Pak Sayuti tadi bilang, kalian adalah calon-calon pemimpin. Walaupun tidak jadi pemimpin negara, nggak jadi pemimpin daerah, tapi kalian menjadi pemimpin diri kamu sendiri. Gitu. Bagaimana kita jadi pemimpin diri kita? Ya kita harus disiplin, kita tahu aturan main, kita harus mengikuti jalur yang ada. Selamat ya, dan kalian harus bangga sebagai anak-anak pilihan, siswa pilihan, gitu. Kita tuh ada 600 lebih ya siswanya, tapi di sini hanya 25 orang, cuma berapa persennya gitu ya. Oke, tepuk tangan dong buat OSIS kita kali ini. Kalian bangga nggak? Bangga loh. Dan jangan salah, semua kalau kita ada acara apa-apa di dinas, ya apa-apa, yang diutamakan adalah OSIS. Tidak berarti anak OSIS itu yang pintar, oh ya tidak. Karena kalian sudah dipilih oleh teman-teman. Kalian adalah, istilahnya kalau di negara itu kalian adalah anggota DPR-nya. Kalian dipilihkan, oke. Kalau sudah dipilih jangan lupa menyuarakan suara rakyat. Gitu. Jangan lupa bahwa kalian membawa tanggung jawab di sini. Bu, nggak mau saya tanggung jawab sama sekolah. Nggak bisa. Sebagai manusia harus belajar bertanggung jawab. Bagaimana bukti tanggung jawabnya? Yaitu 1, mematuhi tata tertib. Yang kedua, melaksanakan tugasnya sebagai seorang siswa. Kemudian salah satunya memberi contoh kepada teman-teman yang lain. Bagaimana cara beri contohnya? Ibu berdiri kali ya? Nah, enak. Bagaimana cara memberi contohnya? Misalnya cara kita berpakaian. Kalau kita berpakaian harus bagaimana? Bajunya harus rapi, dimasukkan, memakai gesper, jangan lupa dasi, jangan lupa pakai kaos dalam. Kemudian pakai apa lagi? Kaos kakinya harus bagaimana? Dan sepatunya harus bagaimana? Itu namanya pemimpin. Dan menjadi contoh secara tidak langsung. Jangan menegur temannya, nggak boleh menegur temannya. Tapi kalian jalan. Ini loh saya, lihat baju saya pakai baju seperti yang ada di sekolah, yang dianjurkan oleh sekolah. Gitu ya anak-anak ya. Sanggup nggak? Mana suaranya? Sanggup nggak? Sanggup. Siap? Sanggup. Gitu loh. Gitu. Coba sanggup nggak anak-anak? Sanggup. Ya gitu. Siap? Sanggup. Gitu. Coba sanggup nggak anak-anak? Siap. Sanggup. Oke. Yes. Ibu harus ngomong yes gitu ya. Kemudian apabila dulu ibu pernah bentuk set gitu. Anggota OSIS ini berapa orang? 22. Ini semua ikut ya? Berarti seluruh anggota OSIS kan? Ada 2 orang nggak ikut, yang 1 sakit, yang 1 lagi ada urusan keluarga. Oke, berarti semua anggota OSIS yang ada di sini nanti yang nggak ikut bisa dikasih tahu sama ketuanya. Kalian ya ketuanya? Oke, ketua OSISnya. Ketos istilahnya, ketua OSIS. Setiap bertemu dengan siapa saja, kan kalian selalu salaman tuh. Kita nggak usah kan sekarang siap, gitu ya? Kenapa? Biar kalian punya ciri khas. Oh, itu OSIS Sagaju. Siap nggak? Gimana? Selamat pagi Bu. Gitu ya? Bisa ya? Mulai Senin ya? Oke. Biar kita punya warna, nah. Tepuk tangan buat kita semua. Yang kencang.
Jadi setiap ketemu guru siapapun, jangan malu di depan teman-temannya. Siap Bu? Permisi, saya mau. Dan kalau berbicara dengan guru, jangan begini anak-anak. Tangannya harus ke belakang, dua-duanya. Bu, permisi, saya mau memanggil teman saya. Tangannya harus begini, nggak boleh begini, nggak boleh. Gitu ya? Itu salah satu bentuk bahwa kalian adalah muda-muda Pancasila, gitu ya? Siap nggak anak-anak? Oke, ada dua nih. Bukan maunya ibu, tapi ibu mau OSIS kita berwarna. Selamat pagi Bu. Bagus kok, nggak apa-apa kok. Jangan malu ya. Oke, yang kedua, setiap bertemu dengan Bapak Ibu guru, kalau mau bicara tangannya harus di belakang semua, dua-duanya. Yang pertama kamu sopan, yang kedua begini nggak enak ya. Deket loh muka kamu sama muka Bu guru. Nah kalau kamu kejeduk begini gimana? Apa yang terjadi? Loh bisa lo kayak gitu ya? Oke, pelajaran buat kamu. Oke anak-anak, pelajaran ibu mah gampang. Hari ini materi ibu gampang sebetulnya sudah ada di kalian di materi PPKN tentang bela negara. Nggak usah dicatat. Kita ngobrol aja, gitu. Bela negara. Apa sih bela negara itu? Tahu nggak cinta tanah air? Apa tadi? Dia bela negara atau cinta tanah air? Bela negara atau cinta tanah air? Di sini ibu menekankan di cinta. Ini ya, benar nggak? Cinta lope-lope. Apa yang kamu bayangkan pada saat kamu cinta pada sesuatu? Bayangkan dari ibu, bayangkan. Kalau kita cinta sama sesuatu, contohnya kita cinta sama HP. Apa yang kita lakukan dengan HP ini? Oh pasti dipegang, pasti tidur aja di bawah begini gitu ya. Kemudian dibuka-buka, penasaran. Itu adalah perasaan cinta. Gak cuma sama HP. Kita sebagai manusia Indonesia, sebagai warga negara Indonesia, wajib mencintai tanah air kita. Ya dengan itu, seperti kamu merasakan cinta dengan HP-mu. Gimana? Perlakukan HP-mu sedemikian rupa supaya enggak rusak, supaya enggak error. Sama dengan kita semua. Kita sebagai bangsa Indonesia yang sangat-sangat multi budaya, gitu. Kita wujudkan bagaimana kita mencintai Indonesia. Cinta Indonesia bagaimana sih? Caranya bagaimana mencintai Indonesia? Ya seperti apa tadi. Gimana caranya Indonesia nggak rusak? Bagaimana caranya Indonesia ini nggak dijajah? Bagaimana caranya Indonesia itu bisa menciptakan dan menumbuhkan tunas-tunas bangsa menjadi pemimpin-pemimpin, apalagi pemimpin dunia. Itu. Dengan apa kita mewujudkan cinta? Satu, dengan memelihara budaya-budaya kita. Budaya kita apa saja banyak loh. Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu. Karena kita Indonesia. Kita harus ikut aturan main yang ada di Indonesia. Aturan main yang ada di Indonesia itu dituangkan dalam UUD 45 dan Pancasila. Pancasila yang pertama apa ya? Ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai makhluk Tuhan, kita harus bagaimana? Ya menjalankan keimanan kita. Sebagai orang Muslim, kita menjalankan ibadah kita sebagai orang Muslim. Sebagai orang non-Muslim, Nasrani, bagaimana? Ada orang Nasrani dan sebagainya. Apakah kamu sudah melaksanakan itu? Kalau belum, segera laksanakan. Kalau kamu tidak melaksanakan, berarti kamu tidak cinta sama Indonesia. Yang kedua, apa yang kedua?
kemanusiaan yang adil dan beradab. Maksudnya apa ya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia harus bisa berkumpul dengan sesama. Kita harus bisa bersosialisasi. Kita harus bisa membawa diri kita kemana saja. Seperti yang dibilang sama Mbak Nazira. Di mana bumi kita pijak, di situ langitnya kita junjung. Dimanapun kita berada, kita harus ikut aturan main yang ada di situ. Contohnya aturan main. Pada saat kita main basket, aturan mainnya bagaimana? Ya kita ikutin. Pada saat kita main volley, aturan mainnya bagaimana? Ya kita ikutin. Pada saat kamu sekolah di Sagaju, aturan mainnya bagaimana? Kita ikutin. Satu, nggak boleh gondrong. Kedua, rambut harus diikat loh di sini. Nanti diikat ya sayang? Iya. Kenapa? Karena masih SMP. Nanti kalau kamu di SMA, rambut kamu dikebiar-kebiar gitu. Serah. Karena SMA ada kebebasan gitu. Kalau SMP belum. Kenapa? Karena SMP masih dia sekolah menengah dasar dan menengah gitu ya. Kalau SMA itu udah tinggi. Gitu ya anak-anak ya. Kemudian yang ketiga, sila yang ketiga, Persatuan Indonesia bagi seluruh rakyat Indonesia. Siapapun dia, yang baik dari barat sampai Merauke. Kok dari barat sampai dari Sabang sampai Merauke. Indomie itu nomor satu bangsa loh secara nggak langsung, benar nggak? Iya, dari Sabang itu tahu Indomie, dari Merauke itu tahu Indomie. Sampai mau buka puasa Indomie, mau sahur Indomie. Apa Indomie nggak nomor satu bangsa? Hebat itu yang bikin iklan. Ya, dimanapun dia, siapapun dia, mereka saudara kita. Baik yang mereka kata Pak Sayuti modelnya bagaimanapun, mau dirawat mau tidak, itu saudara kita. Kalau kita sendiri, saya OSIS, saya berjuang sendiri, nggak bisa. Harus berjuang bersama-sama teman-temannya. Emang mau OSIS saja yang mau naik kelas? Enggak. Tapi teman-teman semuanya juga ikut naik kelas. Ayo teman-teman, kalau mau naik kelas, ayo kita belajar bareng-bareng. Siapa yang nggak bisa? Ayo kita belajar di rumah saya. Ya nggak ngerti tanya, ya nggak ngerti. Dengan demikian kalian semuanya bareng-bareng naik kelas. Bangga nggak? Bangga. Kalau kita naik kelas sendiri, temannya enggak, terus temanmu siapa yang di kelas selanjutnya? Apalagi pacarmu nggak naik, kamu naik. Sedihnya, gitu. Benar nggak? Nah, begitu. Kalau kamu pacaran juga gitu, jangan lihat sukunya. Kan kita semuanya persatuan. Kalau kamu orang Padang, kamu dengan orang Papua, why not? Gitu ya. Tapi kalau kamu pacaran kelas 9 dengan kelas 7, why not nggak? Iya, no. Apa why gitu ya. Gitu. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus bisa mempersatukan diri kita untuk melawan yang akan mengganggu negara kita. Begitu juga sebagai OSIS Sagaju, kita harus bisa mempertahankan harga diri Sagaju supaya orang-orang yang mau mengganggu Sagaju nggak bisa. Misalkan Pak Tuju, apa lo berantem sama gue yang ini? Oh no way. Kita tidak ada kekerasan di Sagaju. Kita adanya kekeluargaan. Kita adanya keromantisan. Romantis itu lebih enak kan? Lebih bagaimana gitu. Cuma kalau ngomong apa lo? Nggak mau. Akhirnya bagaimana? Nggak ada rasa cinta dengan teman kita. Adanya saling memusuhkan. Kalau kita musuh-musuhan, kita nggak akan kuat. Itu anak-anak ya. Berarti yang dia yang keempat. Apa sila keempat? Iya, kerakyatan Republik Indonesia kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Itu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang selalu rapat untuk memutuskan sesuatu. Bermusyawarah. Segala sesuatu yang diputuskan dengan musyawarah itu kan enak hasilnya. Tetapi kalau diputuskan oleh satu orang, nggak bisa, saya nggak setuju, nggak bisa. Kalau satu saja nggak setuju, nggak bisa diputuskan.
Nah, kalau kita melalui rapat, melalui musyawarah, maka kita akan menghasilkan mufakat, gitu ya. Itu yang nomor 4. Kemudian sila kelima. Iya. Jadi kita dengan sesama ibu, dengan Mem Nazira dan Mam Aswita, itu semuanya kita adil. Siapapun dia, kita harus berteman. Dan siapapun mereka, kita harus berteman. Begitu juga anak-anak, kalau kita di Sagaju, siapapun kelas 11 atau kelas 9, kita berteman. Walaupun di SMP Sagaju, di Serau, di Ganek sana, kita berteman. Lu gue friend gitu. Jangan lu gue tapi lu gue friend gitu. Oke ya, ngerti nggak dari situ dulu? Ngerti ya? Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, ibu mau nanya. Tapi ibu duduk dulu. Ada pertanyaan nggak? Sekarang ibu mau nanya. Salah satu contoh bahwa kita sebagai bangsa dan negara yang mencintai NKRI. Apa NKRI? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu contohnya apa? Tingkahnya bagaimana? Kan tingkah seseorang mencintai negaranya itu kan ada aja gitu ya. Seperti tingkahmu pada saat kamu cinta sama HP. Salah satunya adalah mempertahankan budaya Indonesia. Salah satu budaya Indonesia itu apa? Yang ada di kamu aja sehari-hari. Setiap pagi kamu berangkat sekolah, iya. Minta duit orang tua buat jajan, iya. Iya. Sebelum berangkat apa yang kamu lakukan? Cium tangan. Itu budaya Indonesia banget anak-anak. Gak ada di Arab, gak ada di Amerika, gak ada di Eropa. Gitu. Hanya ada di Indonesia. Itu aja budaya kita. Kita pertahankan sampai kapanpun, sampai kalian nanti jadi bapak, jadi kakek atau jadi buyut. Kita pertahankan budaya itu. Yang kedua apa? Kalian itu semua kan suka dengan opa-opa. Benar gak? Opa-opa. Orang Korea. Apa budayanya Korea? Sananyo. Gitu. Kalau nggak apa gitu ya. Mereka nggak punya budaya anak-anak. Yang punya budaya di Indonesia. Apa-apa budayanya, gue cinta sama lu, gue harus bisa mempertahankan nama baik gue. Itu mereka. Kalau mereka tidak dipertahankan, kalau dia nggak punya fans, nggak apa, baper dia. Kalau sudah mengutung dia, itu Korea. Kalau kita enggak, gitu. Kita harus bisa menguatkan diri kita. Kita harus bisa melihat wawasan bahwa Indonesia begini. Budayanya selalu gotong royong. Itu budaya Indonesia banget gotong royong. Di rumahmu selalu ada kerja bakti kan? Kalau hari Minggu itu Indonesia banget. Gak ada di luar. Budaya kayak opa-opa. Emang opa-opa mau gotong royong? Kagak. Emang opa-opa mau cium tangan? Kagak. Yang dicium lain. Bener gak? Bener gak? Iya kan? Iya. Jadi pertahankan budaya kita. Nah, sekarang budaya yang ada di Sagaju ini apa? Bisa nggak? Apa budaya Sagaju? Satu. Setiap hari kamu lakukan dua budaya Sagaju. Tadarus. Itu budaya Sagaju. Apakah di sekolah lain ada? Belum tentu. Gitu. Yang kedua apa lagi budaya Sagaju? 1, 3, 7, yes. Nah, itu budaya Sagaju. Kalau kamu ngomongnya Sagaju, apa 1, 2, 3 dengan semangat, berarti kamu cinta banget sama Sagaju. Kalau 1, 3, 7, yes, itu cintanya seujung kuku. Kamu cinta nggak sama Sagaju? Cinta. Dengan
mendapatkan cinta besar Gajul. Belajar dengan rajin, mematuhi tata tertib, menjunjung tinggi nama sang Gajul. Itu saja, cuma 3, nggak ada lain. Gitu. Gitu ya anak-anak ya. Begitu juga sebagai bangsa Indonesia. Indonesia itu sangat luas anak-anak. Indonesia itu negaranya kepulauan. Indonesia itu dikelilingi dengan laut. Maka Indonesia disebut dengan negara maritim. Indah banget Indonesia. Lautnya begitu luas, banyak sekali ikan itu. Walaupun diambil puluhan ribu orang gak bakal habis. Hebat ya? Hebat. Lihat di Raja Ampat. Bagaimana bagusnya Raja Ampat. Bagaimana terkenalnya Pulau Bali. Dunia itu mengenal Bali. Itu karena kekayaan kita. Apa karena dirawat oleh orang-orang yang mencintai Indonesia. Dan banyak sekali orang-orang luar itu yang jadi warga negara Indonesia karena dia cinta sama Indonesia. Cinta budayanya, cinta daerahnya, cinta apa yang ada di Indonesia, khususnya budaya-budayanya ini. Kemudian, apa yang kamu cintai dari makanan Indonesia? Suka gado-gado gak? Enggak ya? Ada yang enggak suka? Kamu suka dengan apa mie itu istilahnya? Bukan. Spaghetti. Siapa yang suka spaghetti? Saya Bu. Itu bukan Indonesia spaghetti. Gitu. Indonesia tuh mie godok, mie goreng. Itu mie kremes tadi. Nah, iya. Kamu suka makan udon ya? Udon itu ya? Yang banyak merah-merah gitu. Itu Korea. Enak nggak dengan bakso yang ada di Ciat itu? Enak nggak bakso di SDR? Enak kan itu. Nah, salah satu kalian mewujudkan bahwa kamu cinta Indonesia itu saya. Kemudian cara berpakaian. Cara berpakaian anak-anak muda sekarang bagaimana? Ini bajunya cuman tali kayak spaghetti aja. Benar nggak? Gitu. Itu bukan Indonesia. Itu orang Barat sana. Gitu. Kenapa orang Barat di situ? Karena orang Barat nggak punya Pancasila. Punya dia sopan santun, gitu. Orang Barat itu nggak ada, pakai baju suka-suka dia, bagaimana, gitu ya. Harus bisa kalian ibu ini udah ibu-ibu ya, udah tua. Pakai bajunya bagaimana, dandannya bagaimana. Sekarang anak-anak pakai bajunya juga harus disesuaikan dengan umurmu. Jangan kamu dandannya seperti ibu-ibu, nanti kamu dengan ibu. Saya pernah lihat salah satu anak sini kelas 7 atau kelas 8, dia pakai alis loh kayak ibu ini. Enggak tahu ya? Saya tanya di situ. Bener, cakep lagi. Kelas 8 atau kelas 7, soalnya nggak pernah ngajar. Kalian enggak? Ada nggak temannya begitu? Ada. Ada kan? Kelas berapa dia? Kelas 7. 7 apa? 7A. Cakep loh kelas. Beda sama kita. Tapi modelnya dia kayak ibu-ibu. Kalau ibu-ibu yang suka siapa? Om-om. Yang suka om-om. Kalau model kayak kalian nggak suka lah. Tua loh, gitu kan? Bener. Nah, makanya itu tadi bilang pakaiannya bagaimana? Disesuaikan dengan umurmu. Baju cara bersoleknya disesuaikan dengan umurmu. Kalau pakai kalian kan cewek-cewek ini pakai lip tint aja kan? Jangan pakai apa itu lipstick yang merona gitu. Kalau dia pakai alis begitu, pakai lipstick. Yang suka Pak Sayuti. Iya. Loh kalau kamu berdandan kayak begini, Pak Sayuti nggak suka lah, gitu. Kan Pak Sayuti juga laki-laki, maaf. Laki-laki itu punya daya tarik gitu gimana? Nah itu anak ya. Jadi salah satu wujud cinta Indonesia itu
Jadi nggak seperti datang sesuai dengan usiamu. Begitu juga berbicara, nanti berbicara sama Bu Yusna. Yang pasti jangan lupa selalu junjung tinggi sopan santun. Pada saat jalan, itu Indonesia banget ya. Kamu lihat, pernah ibu lihat Ustadz siapa yang melihat? Al-Jaber itu orang Arab. Dia udah sopan. Tapi pada saat saya masuk, Assalamualaikum. Tapi bagaimana dengan Ustaz seperti AI? Assalamualaikum. Beda nggak? Karena Ustaz yang dari Arab itu nggak ada sopan santun. Maksudnya nggak ada sopan santun, kurang ajar itu enggak. Nggak ada cara bicara yang halus. Indonesia kan enggak. Coba AI kalau bicara. Beda dengan Ustaz Jaber yang bicara. Itu salah satu budaya Indonesia. Gitu. Pak Syarif bilang kita nggak boleh galak, kita kalau ibu bilang kita boleh galak, tapi di tempatnya. Setelah itu kita bercanda lagi. Setelah itu you and me friend. Oke. Gitu ya. Gitu. Ada lagi anak-anak siapa yang mau bertanya? Sebelum ibu selesai. Gimana? Oke. Kita sempat dengan Oke anak-anak, oke. You and me can lap-lap. Oh, nggak tahu. Nah, pesan singkat aja dari ibu. Itu aja ya, ibu nggak terlalu panjang. Bagaimanapun juga Indonesia ini, bagaimanapun wujudnya, apapun aturannya, mau nggak mau kamu harus cinta. Harus. Ibu nggak bilang nggak mungkin harus. Karena kamu tinggal di Indonesia, berdiri di tanah Indonesia, menghirup udara Indonesia, dan cari duit di Indonesia, dapat ilmu di Indonesia. Mau nggak mau kamu harus cinta Indonesia. Dipaksa, anak. Kalau kamu nggak cinta Indonesia, kamu nggak akan nyaman tinggal di Indonesia. Sebagai seorang pemimpin, mau nggak mau, kita harus mencintai anak buah kita, seperti Pak Said tadi bilang. Kita harus melindungi anak buah kita. Seperti kamu harus bisa melindungi Indonesia. Seperti Menteri Susi, bagaimana dia mencintai Indonesia dengan menenggelamkan semua kapal-kapal yang ngambil ikan di Indonesia. Pernah dengar kan? Ya. Gitu. Kan kemarin kan Menteri Perdagangan saking cintanya dengan ibu-ibu se-Indonesia sampai dan memberi minyak satu harga 1 liter 14.000. Itu wujud kecintaan beliau sama orang Indonesia, negara Indonesia, gitu ya. Gitu. Apalagi perwujudan yang sudah kamu terima dari Indonesia? Apa? Sekolah gratis itu karena Indonesia cinta sama kalian. Apalagi KJP, benar nggak? Kenapa kamu nggak balas cintanya? Gitu, jangan gini enggak, karena kamu sudah diberi cinta dalam bentuk KJP sekolah gratis. Cintailah Indonesia, gitu. Dari Sabang sampai Merauke, berarti cintanya ke Indomie, gitu. Gitu ya anak ya. Itu saja, jangan lupa prokes selalu ditegakkan karena COVID semakin hari semakin meningkat. Kemarin Jakarta sudah 868. Itu saja pesan dari Ibu. Ibu tutup dengan burung irian burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda Bu Nini, paparan tentang tentang anak mereka atau bagaimana banyak yang bisa kita petik. Walaupun seperti kata Bu Nini tadi, kalian sudah melaksanakan mungkin sebagian, tapi memang perlu diingatkan. Tadi salah satu cara mengumpul cinta tanah air itu ya mencintai budaya Indonesia ya Bu Nini ya. Nah pertanyaannya Bu Nini, kalau anak-anak ini kan cinta juga budaya Korea Bu Nini ya, sampai masang artis Korea di kamar, dilihatin sebelum tidur gitu Bu Nini, itu selalu punya filmnya. Itu bagaimana ya kira-kira anak-anak? Coba Ibu minta
bukan ya? Coba Randy, gimana jawabannya? Menurut saya itu tidak ya, karena mencintai budaya luar itu adalah hak mereka, tapi tidak boleh melebihi cinta kita kepada negara kita sendiri ataupun kepada budaya dari negara kita. Gitu. Bu Nini jawabannya keren Bu Nini? Oke. Ya. Ada lagi mau menjawab? Oke Nak. Shalomita ya. Siapa Nak namanya? Alexandra. Menurut saya ya, ketika kita menyukai film dari negara lain itu bukan berarti kita nggak cinta Indonesia. Kita hanya menghibur diri lah istilahnya. Soalnya kebanyakan dari film-film Indonesia itu apalagi sinetron-sinetron yang ditayangkan di TV itu kurang bermutu ya. Jadi kita mencari informasi atau kesenangan diri kita sendiri dari film luar. Terima kasih Sandra. Bagaimana Bu Nini jawaban Sandra Bu Nini? Bagaimana Bu Nini jawaban Sandra? Jawaban tidak ada yang salah. Yang pasti anak-anak kita sebagai generasi muda harus membuka wawasan seluas-luasnya. Dengan begitu kita bisa menyaring mana yang pas di Indonesia, mana yang enggak. Ya, seperti tadi baju memang kalau kita nggak pas dengan Indonesia, kenapa kita pakai? Tapi kita melihat, berarti kita membuka intek kita, pengetahuan teknologi. Karena dengan teknologi kalian buka semuanya loh, baik yang positif dan negatif. Banyak negatifnya atau banyak positifnya? Yang pasti kalian banyak membuka ML. Benar nggak? Apa? Ya, Mobile Legend. Saya jadi ikut. Penasaran ibu? Ibu? Bu Nini bisa mainnya? Bisa. Oh, tinggal yang masih disaring, harus bisa menyaring. Ini bagus nggak di Indonesia? Ini pas nggak saya ini? Gitu ya? Masya Allah Bu Nini ini guru genial ya. Jangankan tadi memainkan ya, kepanjangannya ini Ibu ingatnya multilevel marketing. Ini duit aja, bukan game. Misalnya memang Bu Nini luar biasa. Mungkin anak-anak ada lagi yang ditanyakan Bu Nini? Barangkali? Ini ada tambahan cukup ya? Oke anak-anak, Randy. Saya mau jadi bertanya, apakah boleh memiliki pasangan pada saat masih SMP? Cinta itu adalah anugerah. Benar nggak? Nggak semua orang dapat anugerah cinta. Tapi cintanya kemana? Misalkan kita cintanya ke lain jenis, ke sesama teman, yang lain jenis jangan sejenis dong. Kalau kita cinta dengan seseorang dan cintanya asal tidak melebihi, seperti temannya. Kalau memang cinta sebagai teman, oke. Cinta seperti ibu-ibu dan bapak-bapak seperti nggak pas ya dengan umurnya ya. Kenapa? Loh, kalian kan masih kecil gitu ya. Nanti pada saat kamu nggak apa-apa, cinta dipendam. Nanti kalau sudah jadi orang, jadi CEO, keluarkan cintamu ke mereka. Keluarkan cintamu ke mereka. Tapi Randy boleh bisa ambil satu. Pemimpin membangun komitmen. Yuk kita bangun bersama-sama. Kalau di dalam perusahaan ini aturannya begini, ayo kita kerjakan, ayo kita laksanakan secara bersama-sama. Kemudian kalau pemimpin itu menetapkan arah tujuan daripada jadi nggak ada motivasi. Nah ini pemimpin yang demokratis. Kemudian tentunya ini juga banyak bagusnya. Nah ternyata sumber daya kekuatan kepemimpinan itu ada 3. Nah. Yang pertama ada kekuatan pribadi. Pribadi ini yang potensinya yang lebih besar. Ini bukan dari Pak Wasis ya. Ini ada sumbernya, cuma sumbernya nggak dicantumkan. 50% itu kekuatan pemimpin itu dari pribadinya. Kemudian knowledge-nya, pengetahuannya. Dan yang terakhir adalah perannya, peran di dalam memimpin organisasi. Nah, sikap pemimpin tentunya terhadap bawahan
sebenarnya hanya mampu mau, tidak mau tidak mampu, tidak mau dan tidak mampu, mau tapi nggak mampu, mampu tapi nggak mau. Ya, jadi ada yang orang pinter tapi nggak mau kerja, ada yang nggak bisa apa-apa tapi senang kerja, ada yang mampu tapi mau. Nah inilah coba kalian menjadi pemimpin yang seperti itu. Kalian punya kemampuan wawasan yang luas, tapi kalian juga mau kerja yang benar. Ini yang dicari. Dan inilah yang sulit untuk dicari, yang mau dan yang mampu. Saya rasa itu anak-anak, mudah-mudahan sekelumit yang Bapak sampaikan bermanfaat untuk mempersiapkan diri, untuk menjadikan gambaran-gambaran kalian mencalonkan, mempersiapkan diri jadi seorang pemimpin. Minimal pemimpin dalam organisasi siswa intra sekolah SMP Negeri 137 Jakarta. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1. Nah, ternyata saya pemimpin yang belum berhasil. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wasis, materi kepemimpinannya. Ini cocok sekali untuk kalian ya, karena memang kalian pemimpin seperti juga yang disampaikan Bapak di awal tadi. Kalian ini calon-calon pemimpin dan memang harapan kami kalian suatu saat jadi pemimpin menggantikan kami yang tua yang ada di sini. Oke, seperti yang disampaikan Pak Wasis, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Randy, mau ada yang ditanyakan? Silakan, pokoknya ada yang mengancam tanyakan saja. Ya, ada sesuatu tanyakan saja. Ragu tanyakan. Ya, silakan. Ini ada satu pertanyaan. Menurut Pak Wasis, tipe kepemimpinan apa yang paling baik atau yang paling bagus? Tipe pemimpin yang apa yang paling bagus? Baik, terima kasih. Sudah salah satu contoh dari pemimpin muncul apa? Mampu berkomunikasi, mampu berbicara, mampu menyampaikan pendapat. Pak Wasis, kalau saya tanya tipe atau gaya atau model pemimpin yang paling bagus itu yang mana? Kalau saya nih, karena kadang-kadang pendapat orang itu bisa beda-beda. Kalau saya 1, 2, no. Saya nggak mau otoriter. Saya nggak mau juga bodo amat, biarin aja deh, mau hancur beneran. Ada yang mau grogotin kapalnya, dilubangin pelan-pelan, tenggelam beneran nanti. Kalau pemimpinnya cuek. Yang jelas Bapak bukan otoriter, bukan Eisenhower ya. Eisenhower. Yang jelas bukan itu. Tapi coba perhatikan antara demokratis dan situasional. Ini hampir mirip. Pemimpin yang bersikap tengah antara memaksakan kehendak dan memberi kelonggaran. Tapi kalau Bapak disuruh memilih adalah sepertinya situasional juga bagus. Melihat kondisi, kapan nih saya harus tegas, kapan harus maksa anak-anak harus ngerjain PR, kapan Randy harus memaksakan seluruh pengurus OSIS itu harus menyelesaikan tugasnya. Melihat kondisi, oh kayaknya lagi pada persiapan pas nih, tak dulu deh rapatnya. Nah ini ada satu kelonggaran, kadang-kadang juga ada satu ketegasan. Tapi semua kembali, yang jelas jangan sekali-kali otoriternya. Di otoriter itu hampir semuanya berjalan, tapi nggak cukup waktu untuk lama dalam satu mengelola organisasi. Termasuk yang kedua. Jadi kalau pertanyaan Randy yang mana, kalau Bapak memilih situasional. Tapi mungkin ada juga yang memilih demokratis. Terserah, itu kan pendapat masing-masing. Tapi yang jelas jangan otoriter maupun yang kedua. Terima kasih Randy. Baik Pak Wasis, terima kasih banyak. Bagaimana Randy, sudah puas dengan jawaban Pak Wasis? Oke ya. Ada lagi nak yang mau ditanyakan? Silakan. Nadine, maybe you have some question to ask.
you have any question? No? What about you, Andre? Want to add something? No? Oke, kalau nggak ada ya saya juga ada acara nih. Mau ngisi lagi, ngisi perut. Terima kasih Bu Nazira. Mohon maaf apabila yang Bapak sampaikan ada yang kurang atau bahkan salah ya. Tapi insya Allah ini bukan karangan Bapak. Jadi kebenarannya pun mungkin sudah diuji. Kalau ini buatan Bapak sendiri, ya mungkin ilmu Bapak kan bisa saja salah. Tapi kalau ini memang saduran dari berbagai sumber. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat ya untuk saya pribadi khususnya dan anak-anak pada umumnya. Itu Bu Nazira, terima kasih. Makasih Pak Wasis. Pak Wasis sudah janji ke saya tadi nanti dikirim ke email saja Bapak ya. Nah, nanti akan Ibu share di grup kita untuk bisa saling pelajari ya. Dengan demikian selesaikan materi yang kedua. Kita akan masuk ke materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh Ibu Yusna ya. Oke, saya tunggu sebentar ya Ibu Yusna. Mas, sekali lagi terima kasih ya Pak Wasis. Ya, Assalamualaikum. Sepertinya kurang semangat nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu diberikan amanah oleh Ketua Panitia untuk menyampaikan materi tentang komunikasi yang efektif. Ya, tapi sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin ajak kalian untuk main dulu deh sebentar ya supaya kalian kembali ceria. Sepertinya nih udah agak suntuk ya, mungkin sejak tadi mendengarkan materi-materi yang diberikan oleh Bu Nini, Pak Wasis ya. Mohon maaf Ibu buka masker ya. Sekarang yuk kita main dulu. Kalian boleh sambil berdiri dulu sebentar. Udah lama nih sepertinya kita tidak bermain ya, tapi ini mungkin permainannya permainan SD yang masih mudah-mudahan masih kalian ingat. Kita coba yang nyanyikan lagu Kalau Kau Senang Hati Tepuk Tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati petik jari. Kalau kau senang hati petik jari. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati petik jari. Kalau kau senang hati bilang amin. Amin. Kalau kau senang hati bilang amin. Amin. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati bilang amin. Amin. Terima kasih ya. Kemudian kita menyanyikan lagu di sana di sini senang, di sana senang. Sama-sama ya semuanya keluar. Ibu beri contoh dulu. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sekolah senang, di rumah dulu ya. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Nanti yang kedua. Di sana, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. PJJ senang, PTM senang, di mana-mana hatiku senang. Itu ya, oke? Semuanya keluar suaranya ya. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, Yo suaranya senang, di mana-mana hatiku senang. Syalalalalalala, 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 syalalala, syalalalalalala, 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 syalalala. Kali lagi.
senang, PJJ senang, PTN senang, di mana-mana hatiku senang. Syalalalala, 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 syalalalala. Makasih. Kemudian sekali lagi ya, coba Ibu perkenalkan, kita coba tepuk sagaju. Nanti kamu ikuti ya. Tepuk sagaju. Tepuk sagaju. 1, 3, 7. Sagaju beriman, bersih, indah, mantap. Ya, tolong ya, coba dulu ya, masih tes dulu. Tepuk sagaju. 1, 3, 7. Sagaju beriman, bersih, indah, mantap. Ya, jadi beriman itu kepanjangan dari bersih, indah, dan mantap. Bisa apa semuanya? Ya, keluar suaranya ya, biar semangat ya. Ya, tepuk sagaju. 1, 3, 7. Sagaju beriman, bersih, indah, mantap. Ya, terima kasih. Ya, silakan kalian duduk kembali. Jadi calon-calon pemimpin harus semangat, ya. Walaupun cuaca saat ini mendung, ya kan, tapi kita tidak boleh terbawa terlalu dengan cuaca, ya. Jadi kita tetap harus semangat di mana-mana. Kita harus ya siap, harus semangat untuk, karena nanti kalian yang namanya pemimpin ini kan akan menjadi contoh, akan menjadi suri tauladan dari teman-teman kalian, ya. Nah, sebelum Ibu memberikan materi tentang komunikasi yang efektif, Ibu ingin panggil kalian dulu, ya, tolong berdiri biar Ibu hafal. Karena kebetulan ini kalian semua dari kelas 7 dengan kelas 8 ya. Jadi Ibu tidak mengajar kalian, tapi kalian kenal siapa Ibu? Kenal. Siapa yang kenal Ibu? Ya, silakan. Nama Ibu siapa? Ibu Yusna, nama panjangnya? Siapa yang tahu nama panjangnya? Ibu Yusna, kita tidak tahu. Oh, betul ya. Nama Ibu Yusna Amita, ya. Nama yang diberikan oleh orang tua Ibu, katanya sih ada akronim dari kata Amitanya, ya, Yusna Amita. Apa sih kepanjangannya Amita? Ibu tanya ke orang tua Ibu. Oh, ternyata Amita itu kepanjangan dari A-nya anak, Mi-nya Minang, Tanya Tanjung Alam. Jadi Yusna itu anak Minang Tanjung Alam. Minang Tanjung Alam berarti orang apa sih? Dari suku mana sih? Dari suku Padang, ya. Jadi Ibu sama dengan Bu Nazira, tapi ya kalau Ibu kelahirannya saja lahir besar di Jakarta. Nah, jadi ya itulah ya, orang tua memberikan nama itu pasti ada maksudnya, ya. Jadi baru tahu, oh ternyata itu tujuannya supaya orang tidak tanya-tanya lagi, Ibu Yusna orang apa sih? Ya, lihat aja kepanjangan namanya, Yusna Amita berarti anak Minang Tanjung Alam, ya. Nah, yang berikutnya coba tadi M. Randy Abdillah. Oh, Abdullah. Nah, salah ketik rupanya Bu Nazira namanya. M. Randy Abdullah, Muhammad Randy Abdullah, ya. Dan silakan dulu Akilah Nadine Abdillah. Akilah, alhamdulillah ya. Kamu bagian di seksi apa? Apa wakil? Oh, wakil ketua OSIS. Iya, ketua OSISnya tadi Muhammad Randy Abdullah, wakilnya Akilah Nadine Abdillah, ya. Silakan dulu. Yang berikutnya Jevita Amalia Putri. Tugasnya sebagai apa di bagian keanggotaan OSIS?
sekretaris, ya sekretaris. Silakan duduk, Jevita. Dari kelas berapa Jevita? 7E. 7E, masih kelas 7 sudah diberikan kepercayaan menjadi pemimpin sekretaris lagi ya. Alhamdulillah. Alifia Sopwatun Nida. Alifia sebagai apa di OSIS? Sekretaris 2, sekretaris 1 ya. Terima kasih. Alifia. Aurelia Septiandita. Aurelia Septiandita sebagai apa Aurel? Bendahara, bendahara 1. Ya, silakan duduk Aurel. Herpian Jahran Putra sebagai apa? Sebagai kerohanian Islam, ya kerohanian Islam. Berarti nanti sekali-sekali ibu minta bantuannya untuk memimpin tadarus ya, didampingi bapak ibu guru ya. Kita kan ada kegiatan tadarus nih setiap pagi ya. Nah nanti kita minta bantuan ya Herbian. Kalau tidak kamu juga boleh mencari siapa nih teman-teman kamu yang memang bisa membaca Al-Quran. Kamu kelas 7 atau kelas 8? Kelas 8D ya. Herbian. Kaila Yasmin di bagian seksi rohani Islam dari keputrian ya, dari putri. Silakan duduk. Yonatan Novelino. Yonatan dari 7R, jabatannya di OSIS. Nah. Ya, nanti ditanya ya sama Ibu Nazira ya, Bu, saya mendapatkan tugas sebagai seksi apa? Ya. Nah, ini perlunya mencari komunikasi. Masukkan materi Bu ya. Nah, yang berikutnya Alexandra Maria Evelyn. Alexandra sebagai apa Alexandra? Seksi rohani Kristen, roh Kris ya. Yang berikutnya Audrey Raisa, seksi akademik ya. Mudah-mudahan kamu punya beban nih untuk menjadi contoh teladan buat teman-temannya. Nilai rapotnya nanti harus bagus ya. Terima kasih Audrey. Khalisa Alipia Putri sebagai apa? Khalisa sebagai seksi akademik, berdua dengan Audrey ya, berarti iya. Ya, yang berikutnya Arya Satrio. Arya Satrio sebagai apa Arya? Masih lupa. Berarti nanti tanya ya. Ditanya ke Bu Nazira, Bu, tugas saya sebagai apa Bu di keseksian apa? Fatia Balkis Anandita tidak hadir. Ada yang tahu kabar beritanya? Sakit. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakitnya, memberikan kembali kesehatan ya, biar bisa belajar bersama-sama kalian. Bianca Valerie sebagai apa Bianca? Seksi wawasan kebangsaan ya. Yang berikutnya Audioga sebagai apa? Audio belum tahu juga, nanti ditanyakan ya. Silakan. Velani Octavia di bagian lingkungan hidup. Velani yang kembar bukan sih? Bukan. Oh, bukan. Makasih ya. Eva Naufal Fahreji tidak hadir. Ada yang tahu kabar beritanya? Tidak ada kabar berita. Nah ini perlu komunikasi kembali. Ya. Yang berikutnya Joya Aditya sebagai apa Joya? Seksi di bidang olahraga. Yang berikutnya Dimas Raditya tidak hadir juga. Ada yang tahu kabar beritanya? Dimas itu mengundurkan diri Bu. Mengundurkan diri. Kemarin baru ngomong ke saya. Oh ya, berarti nanti harus dicari penggantinya ya Bu Nazira. Oh tidak usah. Yang berikutnya Aulia Fauzia
Jabatannya di OSIS? Seksi Seni Budaya. Ya, yang berikutnya Salomita Anjarni. Seksi Seni Budaya. Saskia Khairun Nisa. Seksi Seni Budaya. Berarti seksi seni budaya ada 3 ya. Ya, nah alhamdulillah ya ada yang sudah tahu jabatannya di dalam kepengurusan OSIS, tapi ada juga yang belum. Nanti boleh ditanyakan kembali ya kepada Bu Nazira atau Ibu Aswita, karena Bu Nazira dengan Ibu Aswita adalah pembina OSIS kalian. Ya, nah yang berikutnya juga kalian perlu nanti bertanya ya kepada Bu Nazira, Bu Aswita, ya apa yang menjadi tugas kalian di seksi-seksi tersebut. Ya, nah jadi harus jalin komunikasi dengan anggota OSIS lainnya, ya kemudian juga jalin komunikasi dengan pembina kalian yaitu Bu Aswita dan Bu Nazira. Nanti pastinya Bu Nazira dengan Bu Aswita akan berkomunikasi lagi dengan Pak Wawan. Nanti dari Pak Wawan informasinya akan sampai ke Ibu. Ya, karena kami di sini yang langsung berkecimpung dalam bidang kesiswaan. Ibu sebagai wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan, Pak Wawan sebagai staf kesiswaan, Ibu Nazira dan Ibu Aswita sebagai pembina OSIS. Ya, jadi kalau ada hal-hal tapi dari gerak-gerik kalian, tingkah laku kalian seperti ini. Saat Ibu berbicara, Ibu memperhatikan kalian satu persatu. Dari awal tadi mulai masuk, ya Ibu udah lihat amati, oh si ini kira-kira orangnya mungkin seperti ini ya. Karena di saat ada informasi yang disampaikan, tapi kok dia sikapnya begini. Jadi dari gerak-gerik yang kalian lakukan, itu orang sudah bisa membaca bagaimana sikap kalian. Berarti komunikasi melalui gestur tubuh. Ya, nah ini saja mungkin yang bisa Ibu sampaikan kepada kalian. Ya, jadi Ibu tekankan kepada kalian untuk komunikasi, berbicara dengan orang banyak, ya ataupun sikap kita saat kita berbicara tolong diperhatikan karena kita seorang pemimpin, dan usahakan ya gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Walaupun kadang-kadang mungkin terselip kata-kata yang tidak baku, ya kata-kata sehari-hari karena memang sudah terbiasa menggunakan itu di dalam komunikasi sehari-hari. Tapi buat supaya seminimal mungkin. Ya, bertambah sekali pokoknya pada saat kalian nanti terjun ya, kemudian kalian memberikan informasi kepada teman-teman, selalu minta arahan dulu kepada Bu Nazira, ya Bu Aswita, kemudian dengan Pak Wawan ataupun kepada Ibu. Ya, kita harapkan semua anak-anak yang ada di sini ya pemimpin-pemimpin masa depan, kan kalian juga mempunyai karakter-karakter yang memang bisa dibanggakan, dan Ibu berharap kalian juga bisa menunjukkan prestasi yang baik ya, supaya nanti bisa menjadi teladan dari teman-teman kalian. Semua tingkah laku kalian akan menjadi perhatian untuk kami. Ya, sekarang alhamdulillah kalau kita lihat Bu Nazira ya, anak laki-lakinya di sini kita amati untuk masalah potongan rambut ya sudah bisa menjadi contoh nih buat teman-temannya. Ya, nah jadi seperti itu ya sikapnya, paling tidak mulai dari cara berpakaian, kemudian cara kalian bersikap, berbicara dan sebagainya. Tunjukkan bahwa kalian memang patut menjadi seorang pemimpin dan patut menjadi seorang teladan. Tidak mudah memikul jabatan sebagai seorang pemimpin. Jangan sampai jabatan ini membuat kalian menjadi angkuh, menjadi sombong, menjadi arogan, sehingga pada akhirnya belagu lo baru jadi OSIS aja. Ya kan, jangan sampai nanti muncul seperti itu. Ya, jadi tunjukkan bahwa kalian memang benar-benar orang terpilih yang bisa dibanggakan dan bisa menjadi teladan bagi teman-teman kalian. Itu saja yang Ibu sampaikan untuk siang ini. Ya, tolong kalian masih belajar, jadi kalian perlu bimbingan. Jadi jangan sungkan-sungkan kalian minta arahan, minta bimbingan dari Bapak dan Ibu guru yang terlibat langsung di dalam kesiswaan. Ya, baik
nanti pada saat kalian sudah mulai bertugas, apapun yang kalian laksanakan, ya kalian tetap minta pendampingan oleh Bu Nazira dan Bu Asmita. Ya, itu saja Bu Nazira, mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan di hati kalian. Semangat untuk kalian, ya salam sehat, semalam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Yus atas materinya pada hari ini tentang komunikasi yang efektif. Anak-anak, komunikasi yang efektif itu bagi kita sebagai pengurus OSIS sangat penting. Seperti yang disampaikan Bu Yusna tadi, bahwa saat kita menyampaikan informasi ya ke teman-teman yang lain di luar pengurus OSIS, otomatis kita harus punya kemampuan berkomunikasi sehingga tujuan kita itu bisa tercapai. Dan seperti yang disampaikan Bu Yusna tadi, ada hal-hal yang perlu dilaksanakan ya agar tidak terjadi misunderstanding, salah pengertian. Kemudian juga mungkin mungkin dengan cara kita yang kurang pas, walaupun tujuan yang baik, mungkin ada yang tersinggung. Ya, ini sangat penting dan ini perlu dipelajari. Jadi jangan sampai seperti yang disampaikan Bu Yusna tadi, fakta-fakta di lapangan di hari-hari yang lampau, ketika OSIS memasuki kelas untuk menyampaikan informasi, terjadi dorong-dorongan duluan ya Bu Yus ya, dorong-dorongan di luar, dan kemudian ketika di dalam ruangan juga terjadi error ya gitu ya, tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Ini berarti komunikasi efektifnya belum berjalan, dan ini nggak semua harus dipelajari dengan latihan ya, latihan seperti yang disampaikan Bu Yusna tadi, apa yang pengen disampaikan perlu dampingan ya. Di sini banyak guru-guru, bukan hanya ibu saja, bukan juga Bu Wida saja, wali kelas atau semua guru pun bisa dimintai. Kalian lihat siapa yang rasanya begini, bisa dimintai bantuan atau pendampingan. Barangkali ada yang mau ditanyakan kepada Bu Yusna, mumpung beliau ada, silakan kalau ada yang mau ditanyakan.